terus mengelak, akhirnya pangkalan militer dibangun TNI AL di perairan Natuna, Sekutu Amerika Serikat ini langsung suntikan alutsista baru ke Indonesia. Indonesia dikabarkan membangun pangkalan militer baru di Natuna, Kepulauan Riau pada Selasa. Dilansir dari Antara, Marsikal Hadi Cahyanto, Kepala TNI, meletakkan batu pertama untuk pembangunan pangkalan militer pasukan tempur Angkatan Laut Komando Armada Pertama. Pangkalan komando itu akan menjadi bagian dari Komando Eksekutif Operasi Pertempuran di Indonesia Barat. Fungsinya juga sebagai pos komando keamanan Angkatan Laut terintegrasi. Kehadirannya diharapkan membantu menguatkan unit TNI terintegrasi di Natuna, tepatnya di wilayah utara Selat Kalimantan. Di selat tersebut, Indonesia berbagi wilayah perbatasan dengan Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Wilayah Natuna memiliki karakter maritim, sehingga kehadiran pangkalan komando pasukan tempur Angkatan Laut di sana diharapkan menguatkan kemampuan interoperabilitas di pasukan TNI AL dan AU di sektor maritim, jelas Cahyanto. Upacara inaugurasi juga dihadiri oleh Panglima Kepolisian RI, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia, Laksamana Yudo Margono. Di upacara tersebut, Cahyanto memuji Angkatan Laut Indonesia atas keterlibatannya dalam membangun infrastruktur pertahanan di Natuna, salah satu wilayah paling luar dan front paling panas. Natuna adalah kepulauan yang terdiri dari 272 pulau terletak di antara Sumatera dan Kalimantan. Secara administratif, Natuna termasuk wilayah dari Provinsi Kepulauan Riau. Natuna menjadi titik sangat strategis bagi wilayah Indonesia karena menjadi pintu masuk ke Laut Cina Selatan. Natuna adalah kunci strategi TNI untuk memperkuat pasukan pertahanan Indonesia. Marsikal TNI juga merayakan bertugasnya kapal perang KRI Alugoro 405 di dermaga Selat Lampa dan menunjuk Letnan Kolonel Ahmad Nur Taufik sebagai komandan pertamanya Selasa kemarin. Ia juga menyaksikan vaksinasi 558 personil militer dan polisi yang ditugaskan menjaga perairan dan kepulauan Natuna. Sementara itu, Jepang kian antusias untuk mengirimkan alutsista ke Indonesia. Dilaporkan dari The Diplomat, reporter Sebastian Strangio melaporkan akhir Maret lalu jika Jepang dan Indonesia sudah sepakat untuk membuka ekspor sektor pertahanan dari Jepang ke Indonesia. Fakta itu ditandatangani saat pembicaraan keamanan 2+2 pada 30 Maret lalu antara Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri dari dua negara. Kedua negara memiliki kepentingan yang sama, yaitu sama-sama khawatir dengan pengaruh dan tekanan Cina di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Menurut laporan, di bawah ekspor senjata, Jepang bisa mengirimkan sampai 8 kapal frigat siluman Mogami baru ke Angkatan Laut Indonesia. Kapal-kapal itu dikenal dengan nama 30 FFM, 30 FF, 30 DX, dan 30 DEX. Mereka adalah frigat mutakhir multiperan pertama yang dibangun oleh Mitsubishi Heavy Industry dan Mitsui Engineering and Shipbuilding di galangan kapal Nagasaki dan Tamano. Rencana profesional mengharuskan Jepang mengirim 4 kapal itu akhir 2023 atau awal 2024 dan keempatnya dibangun oleh PT PAL di Surabaya melalui kesepakatan transfer teknologi. Hal ini menunjukkan tekad Indonesia untuk mempertahankan wilayah dan kedaulatan meskipun tidak terlibat kepentingan apapun di Laut Cina Selatan. Ekspor alutsista ini akan digunakan oleh pasukan TNI AL dan TNI AU, sehingga TNI disebutkan akan fokus untuk menguatkan kedua pasukan tersebut setelah selama ini alutsista kebanyakan digunakan oleh TNI AD. Pembangunan pangkalan militer di Natuna, DPR, siapkan juga bandara dan penguatan 3 materanya. Anggota Komisi 1 DPR yang membidangi urusan pertahanan, TB Hasanuddin, mendukung rencana pembangunan pangkalan militer di beberapa wilayah, salah satunya di Natuna, Kepulauan Riau. Menurut dia, wacana ini sebetulnya sudah ada dalam rencana strategis 3 TNI. Rencana pembangunan pangkalan militer di Natuna sudah menjadi bagian dari Restra 3. Dulu sudah dilaksanakan beberapa persen, tinggal program Pak Prabowo melanjutkan, kata TB Hasanuddin saat berbincang oleh Okezon pada Senin. Dalam Restra tersebut, pembangunan kekuatan TNI meliputi pangkalan militer di Natuna, Palu, wilayah tengah, dan Ambon, wilayah timur. Ia mengatakan di Natuna tidak hanya dibangun pangkalan militer, tetapi juga penguatan komponen lainnya, semisal pembangunan bandara militer dan penguatan kemampuan 3 matra secara integral. Sementara di wilayah Palu dan Ambon, lanjut dia, rencananya dibuat pangkalan kapal selam sebagai bentuk penguatan matra Angkatan Laut. Tapi tentu besarannya berdasarkan kemampuan operasional yang dipakai, imbuhnya. Mantan Sekretaris Militer Presiden Megawati Soekarno Putri itu mengatakan rencana membangun pangkalan militer sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Pasalnya hal tersebut sudah ada dalam Restra 3 TNI jauh sebelum insiden kapal Cina masuk ke perairan Natuna.
Jadi bukan baru kalau saya melihatnya, Pak Prabowo melanjutkan program itu, jelas TB Hasanuddin. Ia menambahkan pembangunan kekuatan TNI sebagaimana dalam Renstra sedang direalisasikan, maka itu Komisi 1 DPR bakal memberikan dukungan dari sisi politik anggarannya. Sedang direalisasikan dan kemudian itu kan multi-years. Ya kita dukung anggarannya sampai selesai sesuai dengan minimum essential force, ucap dia. Sebagaimana diwartakan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pemerintah berencana membangun pangkalan militer TNI di beberapa wilayah, salah satunya Natuna, Kepulauan Riau. Sekarang kata dia masih dilakukan pematangan untuk pembangunannya. Saat ini Pak Menhan sedang melakukan proses pematangan, kata juru bicara Menhan Dhanil Anzar Simanjuntak kepada Okezon di Jakarta pada Minggu. Bila bicara soal bangganya memiliki angkatan bersenjata dengan reputasi mumpuni, satuan elit TNI AL ini bahkan sampai-sampai buat pasukan khusus laut negara lain ikut kagum. Namanya sampai disegani satuan elit negara lain. Komandan pasukan kata Kopaska TNI AL juga pernah menjadi guru dari pasukan elit negara lain. Kopaska memiliki tampilan yang sangar, Indonesia semakin ditakuti musuh karena ragam pasukan elitnya. Selain Kopassus kepunyaan TNI AD, Indonesia telah lama memiliki pasukan elit Kopaska, komandan pasukan kata sebagai frogman TNI AL. Keberadaan Kopaska yang cukup populer saat Indonesia dan Malaysia pernah terlibat konflik itu ternyata malah menginspirasi AL Malaysia. Negeri jiran juga punya Paskal, pasukan khas laut, sebagai pasukan kata TLDM, Tentara Laut Diraja Malaysia. Tugas pokok Paskal sebagai pasukan komando yang paling dibanggakan TLDM adalah mengamankan perairan Malaysia, objek vital, serta melakukan pertempuran darat yang diperlukan. Bukan karena peralatan militer canggih apalagi senjata nuklir, tentara Indonesia ternyata bisa ungguli militer kelas dunia hanya karena modal ini. Amerika pun pernah mengakuinya. Tahun 1980-an ABRI atau TNI membentuk pasukan khusus anti-teror. Untuk mewujudkannya, satuan pasukan khusus dari seluruh dunia pun menjadi acuannya. Seperti ilmu dari pasukan khusus Jerman, GSD-9 Inggris SAS, pasukan khusus anti-teror Prancis, dan pasukan khusus Korea Selatan. Satuan itu banyak mempengaruhi pembentukan pasukan khusus TNI. Teknik pelatihan pasukan khusus dari sejumlah negara itu kemudian direkomendasikan oleh asisten intelijen Hankam atau Kepala Pusat Intelijen Strategi Letjen TNI LB Mordani untuk kemudian diterapkan dalam pembentukan pasukan khusus TNI di Kesatuan Kopassus. Semua teknik itu diyakini bisa membentuk tiap personil pasukan khusus TNI hingga menjadi pasukan tempur profesional. Profesional artinya mereka mampu menjalankan misinya dengan tuntas meski hanya bermodal persenjataan terbatas. Selain itu, ada suatu hal yang dimiliki tentara Indonesia yang bahkan tidak dimiliki oleh pasukan khusus manapun, yaitu kemampuan personil dalam penguasaan ilmu bela diri, penggunaan senjata tajam, dan keterampilan penggunaan senjata api yang tidak dilengkapi teknologi serba canggih. Oleh karena itu, demi mencetak pasukan khusus yang dalam misi tempurnya tidak terlalu tergantung pada teknologi, Letjen LB Mordani melarang pasukan-pasukan khusus Amerika Serikat untuk dipergunakan sebagai referensi. Hingga saat ini pasukan-pasukan khusus Amerika Serikat seperti Green Berets, Navy SEAL, Delta Force, SWAT, dan lainnya memang selalu tergantung kepada teknologi militer untuk mendukung operasi tempurnya. Misalnya, untuk melakukan pertempuran malam hari, semua pasukan khusus Amerika Serikat sangat tergantung kepada teropong pelihat malam, sehingga bisa melihat targetnya dalam gelap. Tapi bagi pasukan khusus seperti Kopassus, untuk melihat dalam gelap tidak perlu NVJ, karena mereka sudah dibekali ilmu bela diri pernapasan merpati putih, sehingga bisa melihat dalam gelap. Setiap prajurit Kopassus juga mampu menembakkan tepat layaknya sniper tanpa dibantu oleh teropong dalam jarak minimal 300 meter, sedangkan pasukan khusus Amerika Serikat umumnya bisa melakukannya dengan bantuan teropong. Pasukan khusus Amerika Serikat yang umumnya berbadan besar, kadang merasa superior dibandingkan pasukan khusus TNI yang berbadan lebih kecil. Tapi para pasukan khusus Amerika Serikat itu menjadi tidak berkutik ketika ilmu debus pasukan khusus TNI mulai dikeluarkan. Selain menjadi kebal oleh sabetan senjata tajam berkat ilmu debus yang dikuasai, seorang pasukan khusus Amerika Serikat yang berbadan raksasa hanya bisa kebingungan. Pasalnya ketika pasukan khusus Amerika Serikat itu disuruh berdiri di atas lembar kertas koran dan kemudian diangkat oleh dua pasukan khusus TNI sambil mengerahkan negara dalamnya, dia bisa terangkat dengan mudah. Namun yang paling mudah untuk membuat kelengar para pasukan khusus Amerika Serikat adalah ketika dalam pelatihan jungle survival mereka disuguhi buah durian. Tak ada seorang pun pasukan Amerika Serikat berani makan durian, sementara pasukan khusus TNI bisa menyantap semua durian penuh gairah dan sukacita.
Berkat kemampuan pasukan khusus Indonesia yang tiap personilnya menguasai ilmu bela diri dan tenaga dalam itu, sesungguhnya telah membuat para jenderal di markas besar militer Amerika Serikat Pentagon ketakutan. Para jenderal di Pentagon yakin pasukan khusus Indonesia menguasai ilmu hantu, sementara pasukan khusus Amerika Serikat sama sekali asing dengan ilmu kebatinan tersebut. Kemampuan itu membuat Indonesia dipandang sebagai pasukan militer yang tidak hanya memanfaatkan kemampuan teknologi saja. Bahkan jika melawan pasukan khusus Amerika Serikat yang terbiasa bertempur menggunakan teknologi, bisa saja Indonesia menang jika sama-sama bertarung tanpa teknologi.